Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi bersama Jeng Dini di Benteng hari ini. Nah, untuk menemani kalian mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian Rakyat Benteng Kamis 7 Oktober 2021. Dan untuk berita utama hari ini dilaporkan dari Karangtinggi mengenai kasus-kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum atau APH, baik itu kepolisian maupun kejaksaan di Bengkulu Tengah. Sebagaimana diketahui menyeret sejumlah nama ASN yang berstatus pejabat. Nah, sebut saja kasus dugaan penyimpangan proyek APBN di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans yang mana mendudukan kepala dinas dan dua bawahannya sebagai tersangka. Tak cukup sampai situ, pejabat Disnakertrans juga dihadapkan pada kasus lain yang ditangani Polres, yakni dugaan penyimpangan dana retribusi tenaga kerja asing atau TKA. Nah, satu lagi kasus yang menyita perhatian dan masih bergulir di Kejaksaan adalah dugaan korupsi anggaran penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR pada tahun 2013 dan 2014. Terakhir lalu, jaksa memanggil dan memeriksa 5 orang sebagai saksi, 2 diantaranya ASN aktif, 1 pensiunan ASN, serta 2 orang dari pihak ketiga. Nah, menyikapi proses hukum yang sedang berjalan tersebut, praktisi politik dan pemerintahan UNIP Dr. Rades Mirza Yasben MSOS SC ini menyarankan agar pejabat terkait mundur dari jabatannya selain bisa fokus mengikuti proses hukum, juga tidak mengganggu kinerja di pemerintahan. Kemudian dengan inisiatif pengunduran diri si pejabat bersangkutan lebih dini sama dengan menjaga citra atau nama baik pemerintahan daerah di mata publik. Terpisah Inspektorat Daerah Bengkulu Tengah Lili Triyanti Esos mengatakan salah satu peraturan yang merujuk pada pemberian sanksi bagi ASN atau pejabat yang tersandung kasus hukum ialah peraturan pemerintah 53 tahun 2010 maupun peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang aparatur sipil negara. Sementara itu, untuk diketahui pada kasus dugaan korupsi anggaran penyusunan RDTR, Kejaksaan sudah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik, namun hingga kini penyidik belum ada menetapkan tersangka. Sekedar mengulas, anggaran kegiatan RDTR ini memakan anggaran yang mencapai 647 juta rupiah. Anggaran 647 juta rupiah ini terdiri dari anggaran yang berasal dari APBD Bengkulu Tengah tahun anggaran 2013 senilai 317 juta rupiah dan di tahun anggaran 2014 senilai 330 juta rupiah. Berita selanjutnya yaitu kasus korupsi dana desa, mantan kepala desa dilimpahkan ke jaksa. Dari Karangtinggi, berkas perkara atau BP dugaan korupsi dana desa yang menetapkan mantan Kades Kroya, Kecamatan Pagerjati, TO 46 tahun sebagai tersangka dinyatakan lengkap atau P21. Nah, kemarin Satreskrim Polres Bengkulu Tengah telah melimpahkan tersangka bersama barang bukti uang senilai 227 juta rupiah ke Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah. Kapolres Benteng AKBP Ari Baroto SIK MH melalui Kasatreskrim Ibtu Donald Sianturi SHMH ini membenarkan jika telah dilakukan serah terima tersangka dan barang bukti atau biasa disebut tahap kedua tentang perkara dugaan korupsi dana desa. Setelah tersangka diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU, tahanan dikembalikan lagi ke Rutan Polres Bengkulu Tengah dengan status tahanan titipan jaksa. Nah, Donald menuturkan selanjutnya tersangka akan menjalani proses penyidikan di Kejari Bengkulu Tengah untuk kemudian akan mengikuti proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Polres Bengkulu Tengah telah melakukan penyidikan untuk mendalami kasus tersebut. Donald menuturkan perbuatan pelaku dapat terkena pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman mencapai 20 tahun penjara. Berita selanjutnya masih dari halaman utama, rawan picu laka material proyek di IC atau Insan Cendikia diprotes warga. Dari Karangtinggi, keberadaan material tanah di lokasi areal proyek di lingkungan
Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia, Desa Renah Lebar, Kecamatan Karangtinggi berserakan hingga ke badan jalan raya menuai protes. Nah, pasalnya kondisi ini menyulitkan pengendara yang melintas, khususnya sepeda motor. Bahkan dari keterangan salah seorang warga, ia pernah nyaris terjatuh dari motor lantaran licin. Tidak bisa mengendalikan motornya di saat melintas di lokasi tersebut. Nah, salah seorang tokoh masyarakat Karangtinggi, M. Halis, turut menyayangkan sikap ketidakpedulian baik dari sekolah sendiri maupun pelaksanaan pekerjaan. Jalan yang tertutup tanah tersebut merupakan jalan utama yang saban harinya dilintasi warga dan juga ASN yang mengantor di komplek perkantoran Rengas Maneh. Nah, itulah tadi beberapa informasi maupun berita yang Jendini bacakan hari ini. Nah, edisi 7 Oktober 2021. Untuk kalian seperti biasa, untuk tidak ingin ketinggalan beritanya, bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor harian Rakyat Benteng. Bisa juga mengakses website resmi kami di rakyatbenteng.com. Jangan lupa yang belum follow media sosial kami, silahkan follow dari Facebook, Twitter, maupun Instagram. Dan untuk mendukung kanal YouTube kami, jangan lupa untuk di-like, share ke semua media sosial yang kalian punya. Saya Jendini dan kalian bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca korannya, tonton channelnya RBT milik kita bersama.